Tadi pagi, ini boleh cerita sedikit ya, sharing. Tadi pagi, jadi aku sebagai kereta, naik kereta dari Rawabuntu turun di Palmerah. Kalau rekan-rekan semua tahu kereta Green Line, sebutannya kereta arah Rangkas Bitung itu, wah penuhnya bareng sama bapak-bapak yang kerja di Tanah Abang, ibu-ibu yang mau belanja itu penuh sekali. Jadi tadi aku telat. Harusnya aku tahu aku berdiri di peron itu di posisi mana supaya langsung di depan. Tapi, tapi tadi karena datangnya telat, jadi keretanya keburu datang. Aku belum sampai di posisi. Wah, orang sudah masuk. Jadi aku nggak di bagian paling depan. Jadi orang sudah keburu masuk. Lah ini nggak bakal masuk. Tapi benar-benar nggak akan bisa. Kayaknya kalau aku dorong nggak kuat gitu badan. Tapi ternyata ada bapak-bapak. Persis yang paling ujung, dia juga sebenarnya tuh kayak udah antara jatuh dan masuk gitu, tinggal tunggu pintu. Dia mau dorong badannya, mendorong itu dan ayo ayo naik. Dan akhirnya aku masuk ke dalam kereta tadi. Dan apa ya, hal kecil tapi bikin aku jadi senang. Terima kasih loh orang peduli terhadap dirinya masing naik kereta udah saling semua mengejar waktu dengan nggak pikirlah mikirin orang lain. Tapi ternyata orang yang masih mikirin orang lain sampai akhirnya aku bisa masuk ke dalam kereta itu. Itu hal simpel yang aku pikir, oh ya udahlah nanti aku cerita nanti dalam ibadah mungkin ada yang terberkati melalui cerita itu. Jadi di sini aku mengundang sekiranya ada rekan-rekan lain di sini yang mau sharing apapun itu, sukacita, kejadian duka cita yang mungkin bisa berguna atau bisa menjadi peneguhan buat yang lain. Kira-kira ada yang mau sharing? Aduh, kalau udah bagian sharing, kenapa ya selalu nunduk? Padahal nggak diapain loh. Ada yang mau sharing? Kira-kira? Oh, Bu Emma. Oke, terima kasih tepuk tangannya buat Bu Emma. Shalom teman-teman, kasih Penny, Pak Adi, dan Bapak Pendeta. Um, apa ya, mau sharing, tapi mudah-mudahan gak berat ya nih. Kita hari ini kan temanya Tuhanlah benteng pertahananku. Jadi saya mau cerita gitu ya. Um, saya 2-3 tahun ini mengalami apa yang namanya tuh apa ya, mental gitu ya, mental gitu ya, karena menghadapi beberapa goncangan hidup gitu, goncangan hidup eh, dalam berkeluarga, kemudian dalam adalah tantangan-tantangan gitu. Jadi em, melemahkan iman saya dan akhirnya juga melemahkan tubuh saya karena goncangan dan ke mental tadi itu, karena saya harus menghadapi, jadi kayak saya menghadapi orang-orang yang kalau orang zaman sekarang tuh bilangnya itu toxic gitu ya, toxic dari lingkungan kita yang toxic dan lain sebagainya. Kemudian saya juga mengalami apa ya, beban berat lah ini, tapi sehingga membuat saya cuma berbagi pengalaman bahwa jangan deh sampai kita sampai itu karena kepikiran kita merasuk ke hati kita, akhirnya kita punya pikiran buruk dan akhirnya yang susah tuh kita sendiri, yang sakit hati kita, kemudian sampai ke tubuh kita akhirnya. Jadi ada yang dikenal, kalau kalian tahu itu namanya adalah psikosomatis. Kita nggak sakit tubuh kita, tapi kita merasa sakit, terbeban, punggung saya sakit, bahkan saya sampai mau diresepin apa istilahnya obat tenang dan lain sebagainya. Tapi apa ya, eh, tapi itu gak ada guna kan, terus kita nggak minum ya gitu. Jadi lebih makanya tadi kebetulan ketemu orang-orang yang mengasihi saya gitu. Ternyata Tuhan baik, Tuhan tetap berikan perlindungan kepada saya supaya saya tidak menjadi orang yang penuh sakit hati, berdendam dan lain sebagainya. Tetap bisa berusaha untuk sukacita, tapi bukan topeng ya. Saya nggak mau mengatakan itu jadi topeng, tetapi bagaimana kita cari rilis gitu kita ya, tanpa harus memendam. Artinya kita mencoba mengampuni karena itu sangat berat. Gitu. Em, saya bertemu dengan komunitas di gereja yang baru, gitu ya, ketemu teman-teman yang support, gitu. Seperti halnya saya sangat mendukung teman-teman yang ada di Rokris. Kita ini satu komunitas yang sangat positif, sehingga
tidak saling menghakimi atau menjatuhkan gitu, tapi justru di situ gunanya komunitas ini untuk kita saling menguatkan karena mengikut Tuhan tuh bukan berarti kita tanpa beban, tanpa ada kesusahan, tapi justru Tuhan kalau kita bersama Tuhan tuh Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, menuntun kita menghadapi badai tersebut. Dan mungkin yang bisa saya sharing itu bahwa meskipun begitu taat berkat Tuhan tidak berhenti, saya sangat bahagia sekali gitu ya. Saya ini mungkin bukan mau pamer, tapi saya tetap bertekun dan Tuhan. Waktu itu saya Tuhan tolong Tuhan. Karena saya ketemu saya di Rosario, saya bilang saya mau ini, saya ada pergumulan itu anak saya mau masuk SMA. SMA ini sulit sekali gitu ya, tapi puji Tuhan akhirnya yang enggak anak kedua saya ini yang tadi saya mager-mager males gitu, itu puji Tuhan dapat dengan upayanya dengan doa. Jadi saya mau ajak teman-teman juga tetap untuk semangat dalam bekerja, apapun yang kita hadapi itu tetap berjalan bersama Tuhan. Tadi Tuhanlah perlindungan kita, jangan pernah menyerah meskipun kita lihat seperti badai, tapi seperti lagu badai pasti berlalu dan akhirnya pelangi kasih Tuhan akan muncul. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bu Emma. Terima kasih Bu Emma buat sharingnya. Lagi-lagi kita diingatkan lewat Bu Emma, lewat kisah yang boleh Bu Emma sampaikan kepada kita, betapa pentingnya sebuah komunitas ya Bu ya. Dan percaya kalau Tuhan tetap bersama kita, apapun musim yang akan kita lewati, yang baru akan kita lewati, ada Tuhan yang akan beserta kita. Terima kasih Bu Emma sekali lagi. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Robin Gulusina. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian, Engkaulah perisaiku. Kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Sepada hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, muridkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanku ku akan percaya pada Yesus. Kita akan pujian sekali lagi. Kita bersama-sama Tuhan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Pada hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, muridkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tahu Yesus. Kita katakan sekali lagi, bukan berdiri Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai, yang kekuatan yang Kau berikan.
Kita lagi Bapak Ibu, dengan iman kita taruh tangan kanan kita jaga kita mau taruh pada Tuhan apa diri karena Tuhan ada. Kita nyanyikan sekali lagi dengan refnya. Bukan berdiri kita dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus seluruh kota sekali katakan ku kan berdiri di tengah apa yang dengan kekuatan yang berharga berikan itu orang ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdiri sampai hari ini bukan karena oleh kuat dan gagah kami, tapi semua karena Tuhan. Apakah yang dapat kami andalkan hari-hari ini kalau bukan hanya Tuhan saja? Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami sangat berterima kasih buat perlindungan-Mu. Dan Engkaulah kota benteng kami, kekuatan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan izinkan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bersama dengan anak-anak Tuhan. Mari urapi kami, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan sama-sama menjadi kekuatan baru. Roh Tuhan ada di tempat ini. Kuasa-Mu bekerja dan melalui firman-Mu kami akan dibangkitkan dan memahami bahwa kekuatan kami hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang ada di Zoom, Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada pembina Biro Finokris. Ya, kami sangat bersyukur, terima kasih bisa bergabung. Saya tahu bahwa ketika kita bisa bertemu bukan karena kesengajaan, tapi semua karena memang Tuhan yang atur kita bisa bertemu hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Robin Head Guru Singa. Kenapa saya selalu pakai nama Guru Singa? Bisa saja saya bilang Robin Head Karo-Karo, sama saja, karena dari Sumatera. Tapi karena saya mau pakai Guru Singa, karena banyak orang berpikir Guru Singa itu hanya dukun patah tulang. Hanya dukun patah tulang. Saya berpikir, waduh, saya harus pakai Guru Singa karena Guru Singa juga ada marga yang pendeta gitu. Jadi bukan hanya dukun patah tulang. Jadi kemana-mana kita bersama-sama melayani. Saya bersama hamba-hambanya, saya selalu pakai nama itu Guru Singa. Ya, saya pada saat berbicara dengan Pak Sinaga, jadi Sinaga dan Rusia itu berteman ternyata. Di sini ada Raja Guguk, bisa kita kumpul sama-sama. Ya,
Puji Tuhan, saya diberikan satu tema bahwa Allah kota benteng pertahanan kita. Hari-hari ini kita butuh satu kekuatan yang ekstra, benteng pertahanan dalam kehidupan kita, karena dunia yang kita tempati hari-hari ini bukanlah baik-baik saja. Jadi kita butuh Tuhan dan sangat perlu Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu semuanya ada di HP-nya Alkitab. Amin. Ada yang geleng-geleng kepala. Saya harap semuanya ada Alkitab. Kita membuka Mazmur 46 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ini cukup panjang. Tapi saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Demikian seterusnya. Yang kedua di kitabnya bukan yang di 4 dalam kurung ya Bapak Ibu ya, yang di sampingnya. Allah kota benteng untuk memimpin biduan dari Korah dengan lagu Almot nyanyian. Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu, Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, di tempatnya aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncangnya pagi. Itu kerajaan goncang. Suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah Tuhan yang mengadakan kemusnahan, Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Dia telah dan berkata, akulah Allah, aku tinggikan sebangsa, tinggikan bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah ini adalah Bani yang diizinkan Tuhan sebagai pemuji dan penyembah. Tapi ketika Bani Korah ini menuliskan, ini adalah kisahnya daripada Raja Hizkia, latar belakang daripada kitab Mazmur 46 ini. Ketika Raja Hizkia bersama dengan sebagai Raja Yerusalem pada saat itu, pasukan yang sangat sekali. Pada saat pasukan yang sangat besar itu, yaitu Raja Asyur yang Sanherib, ingin menguasai Yerusalem dan mencekamlah keadaan. Bangsa Israel berasa bahwa tidak ada lagi pertolongan karena ada pasukan yang sangat besar yang mengelilingi kota mereka. Bukan hanya itu, dikirimkan surat yang menyatakan bahwa kota akan dikuasai oleh Sanherib. Karena setiap orang pada saat zamannya itu sangatlah ketakutan dengan bangsa yang besar ini yang ingin menguasai Yerusalem pada zaman itu. Nah, pada saat keadaan itu, maka pemazmur ini melihat di situ dan perlindungan Tuhan. Sehingga masuklah kepada Mazmur 46 ini. Dia mau menyatakan bahwa Allah itu adalah benteng dan kekuatan. Tidak adalah pertolongan yang lain. Jadi Bani Korah menuliskan Mazmur ini. Dia ingin menyatakan
bahwa satu-satunya benteng kekuatan itu bukanlah jabatan, bukanlah kedudukan, bukanlah kekayaan, bukanlah kehebatan. Hari-hari ini itu semua tidak bisa diandalkan karena satu hari saja orang bisa bangkrut. Satu kali ditelepon oleh seorang ibu yang sudah janda, memiliki atau anak, dia mau bunuh di tengah malam, ditelepon, saya tolong anak, saya mau jatuhkan mobil saya ini dari jalan layang, saya lagi di jalan layang karena nggak kuat keadaan yang begitu susah yang saya hadapi. Kenapa susah dihadapi, Bapak Ibu? Kesusahan yang dihadapi pada tahun yang sama itu suaminya meninggal, mertuanya meninggal, dan orang tuanya juga meninggal di tahun yang sama. Dan usaha yang begitu besar yang dikendalikan oleh suaminya tentu sudah mulai langsung tidak bisa lagi dipegang oleh dia karena dia bukanlah bidangnya untuk usaha itu. Saya berpikir seorang ibu yang ditinggalkan harta, rumah yang miliaran, tapi tidak kuat untuk menghadapi hari-hari karena memang keadaan yang menusuk di dalam hati, pikiran yang begitu berat, sehingga dia mau bunuh diri. Berarti harta bukanlah satu benteng kekuatan dalam hidup ini. Kita berpikir hari-hari ini orang-orang yang banyak harta tenang, tidak tenang hidupnya. Mungkin lebih tenang saudara dan saya tidur malam hari dan pagi-pagi tidak melihat kembangan ekonomi dunia karena memang gajinya sudah segitu saja. Meskipun perkembangannya segitu saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Pemasmur ini menjelaskan di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, penulis menegaskan bahwa Allah sebagai sumber keamanan kita. Mazmur 46 berbicara tentang bumi yang berubah dan gunung-gunung yang goncang di dalam laut. Ini mengingatkan kita pada peristiwa akhir bah. Ketika pada saat itu Nuh diizinkan Tuhan untuk membangun bahtera yang besar. Maka Tuhan berkata kepada Nuh, masuklah keluargamu ke dalam bahtera itu. Dan pada saat dia masuk ke dalam bahtera itu, maka Tuhan sendirilah yang menutup bahtera itu. Sehingga terbukalah pintu-pintu air dari langit dan dari dalam bumi. Sehingga terjadilah air bah yang sangat besar. Bahtera yang dimaksud di sini bukanlah satu tempat saja, tapi itu adalah satu tempat bagaimana perlindungan Tuhan, satu benteng Tuhan memelihara satu keluarga dengan caranya Tuhan. Tuhan menutup bungkus keluarga Nuh. Kenapa Tuhan menutup bungkus? Karena Nuh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan kepada Nuh. Dan Nuh juga merespon bahwa benar-benar menginginkan Tuhan sebagai penolong kehidupannya. Di luar bahtera ada kehancuran. Tetapi di dalam bahtera ada keamanan total. Karena Allah yang menjaganya. Karena Allah yang melindunginya. Sama dengan kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Di luar Kristus, maka tidak adalah jaminan dalam kehidupan ini. Di dalam Kristuslah, ketika gelombang, ketika keadaan tidak baik, dalam Kristuslah ada ketenangan, kekuatan. Di dalam Kristuslah posisi kita aman. Nah, di dalam Kristus satu pintu yang tertutup, maka pasti ada pintu yang lain.
Satu janji belum diterima, tapi Tuhan akan memberikan janji yang lain. So, dialah sumber keamanan dalam kehidupan kita. Keamanan bukan hanya untuk pribadi kita, tapi ketika kita datang dan diam di dalam Kristus, keamanan untuk keluarga kita. Sama dengan Nuh, bukan hanya Nuh yang diselamatkan, tapi keamanan untuk seisi keluarga. Kita bersyukur tadi, kita mendengarkan bahwa setiap pergumulan itu Tuhan berikan jalan keluar. Karena keamanan yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Itulah benteng kita. Yang kedua, Allah adalah sumber ketenangan. Allah adalah sumber ketenangan. Mazmur 46 ayat yang kelima menyebutkan adanya aliran sungai yang menyukakan kota Allah. Melambangkan ketenangan di tengah kepungan musuh. Di tengah keadaan yang tidak baik. Ketika kota Dotan dikepung oleh tentara Aram yang sangat besar, bujang Elisa sangat ketakutan. Kenapa? Karena dia melihat ada tentara Aram mengelilingi mereka dan ingin sekali untuk perang dan mengambil Elisa pada saat itu. Tapi pada saat itu Elisa tenang saja. Kenapa Elisa tenang? Karena Elisa melihat bahwa dengan mata rohaninya ada pasukan Allah yang sangat besar mengelilingi mereka di langit dengan pasukan yang berapi. Tapi bujangnya Elisa tidak melihat. Sehingga Elisa berdoa kepada Tuhan supaya mata bujang itu melihat. Dan ketika bujang itu melihat, ada kereta api dari surga mengelilingi mereka. Lebih besar daripada tentara daripada Aram. Maka pada saat itu tenanglah bujang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika hari-hari yang kita hadapi saat-saat ini. Kenapa tidak ada ketenangan dalam hidup kita? Mengenai ekonomi, mengenai keadaan keluarga, persoalan suami, persoalan istri, persoalan anak-anak, persoalan di kantor. Kenapa tidak ada ketenangan? Karena mata rohani kita tidak melihat bahwa ternyata ada Allah yang mengelilingi, menjaga kita setiap hari. Kita hanya melihat persoalan yang ada di mata kita, yang kita lihat. Secara logika kita berpikir bahwa wah ini tidak mungkin. Persoalan ini susah. Tapi ingat bahwa Allah kita yang menyertai kita, memberikan ketenangan, Dia yang bergerak melakukan segala sesuatu atas hidup kita. Nah, secara logika berpikir maka tidak nyambung dengan ketenangan yang Allah berikan. Kenapa tidak nyambung? Karena di dalam Tuhan, matematika di dalam Tuhan sangat berbeda dengan matematika dalam dunia. Matematika dalam dunia 3 tambah 5 sama dengan 8. Tapi di dalam Tuhan hanya 2 tambah 5 roti, sisa 12 buah koin. Kadang-kadang kita tidak berpikir, dari mana sisanya ini ya? Gaji saya seperti ini, kebutuhan seperti ini, tapi kok bisa hidup ya sampai hari ini? Kita kadang-kadang tidak bersyukur dan memikirkan itu. Kita sadar ternyata Allah di sana beserta dengan kita. Melakukan mujizatnya dari mana saja. Tuhan bisa membuka pintu-pintunya. Sebab itu tenanglah. Karena dialah sumber ketenangan kita. Ketika kita berpikir mengenai Allah, maka berpikirlah bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib atas hidup kita. Karena dialah benteng dan kekuatan kita. Bukakan mata rohani setiap hari dalam kehidupan kita.
Jangan tertutup, karena ketenangan datang bukan daripada hal-hal yang kita lihat, tapi ketenangan datang daripada Tuhan yang punya langit dan bumi. Saya beberapa waktu pernah disuruh Tuhan dan bersama dengan tim melayani orang-orang gila. Satu orang-orang gila, semua depresi di sana. Saya baru tahu orang gila juga bisa jatuh cinta. Begitu kami duduk dengan satu perempuan yang orang gila, begitu duduk langsung datang laki-laki dari belakang. Jangan kau duduk dengan dia. Ini pacar saya. Jadi orang gila itu bisa juga jatuh cinta. Langsung mikir, kita nggak mau deketin. Nah, orang gila saja. Orang gila. Orang yang tidak, orang yang sakit jiwa saja. Ketika kita ibadah, ketika kita mulai mengangkat pujian, ketika kita mengundang hadirat Tuhan, mereka bisa tenang loh. Damai loh. Dia di sana tidak bergerak dan merespon dengan baik. Ketika kita suruh berdiri, dia berdiri. Ketika kita suruh duduk, dia duduk. Dan ada tempat di daerah kami, di daerah Medan Simpang Tuntungan namanya. Pada zaman itu ada di atas itu namanya Bukit Doa. Di Bukit Doa itu dikumpulkan orang-orang gila. Setiap hari didoakan. Saya di sekolah. Dan ketika didoakan, maka dia diam. Dia bilang, sekarang kamu nyapu ya? Boleh nyapu, dia nyapu. Sekarang kamu nyuci ya? Dia nyuci. Memang harus diberhentikan. Udah selesai nyapunya. Kalau bisa dari pagi sampai sore nyapu terus. Udah selesai nyapunya, udah hidup. Bisa tenang. Kenapa? Karena setiap hari didoakan untuk menyadarkan dia. Apalagi kita yang bukanlah dikatakan orang yang stres, tapi orang yang normal. Saya yakin dengan ketenangan kita boleh duduk, diam, bekerja dengan baik. Karena ketika kita tidak tenang, kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Ketika kita tidak tenang, kita tidak melihat kuasa Tuhan. Ketika kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Karena kebenaran firman Tuhan berkata, tenanglah maka engkau bisa berdoa. Ketenangan hanya ada pada Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, kenapa kenapa pemazmur berkata dia adalah kota benteng? Karena Allah sebagai pemenang atas segalanya. Tidak ada lawan yang lain. Mazmur mengerti benar. Latar belakang bahwa Raja Sanherib dari Asyur mengepung Yerusalem mengerti benar bahwa bagaimana kesombongan Raja Asyur ini. Dia menuliskan surat untuk menyatakan bahwa dia akan menguasai Yerusalem. Raja Hizkia tidak memiliki kekuatan militer untuk melawan. Tidak memiliki kekuatan apa-apa. Hanya terbatas banding dengan Raja Asyur pada saat itu. Dengan latar belakang itu, kita membaca tadi kita Mazmur 46, Tuhan menghentikan peperangan dan mematahkan musuh panah. Ia bukan hanya melindungi, tapi ia berkuasa atas musuh-musuh kita. Pada saat itu, Raja Hizkia pergi ke bait Allah. Dia tidak menyusun strategi perang. Dia tidak menyusun dengan rapat apa yang harus dikerjakan. Tapi dia bawa surat ancaman itu. Dia masuk ke bait Allah. Membentangkan surat ancaman musuh di hadapan Tuhan. Dan berseru kepada Allah. Sebagai benteng pertahanannya. Raja Hizkia pada saat dipilih menjadi raja muda umur 25 tahun.
Tapi dalam perjalanan itu, ketika dia terus-menerus menyelidiki Tauratnya Tuhan, dan terus-menerus dia membuat semua berhala-berhala, dan hidup menurut firman Tuhan pada zamannya, maka Hizkia hanya tahu satu hal, bahwa yang menjadi pertolongan hidupnya bukanlah tentara yang besar, tapi ada Allah yang kuat. Sehingga dia pada Tuhan akan hati dan melihat dirinya dan serahkan kepada Allah yang besar, menolong, yang sanggup menolong. Bapak Ibu, kita melihat kalau kita baca di kisah ini di dalam 2 Raja, bahwa ternyata ketika Raja Hizkia berdoa pada saat malam hari, ada pasukan malaikat Tuhan mengepung perkumpulan tempat daripada Raja Asyur ini, dan semua tentara itu dihabiskan oleh malaikat Tuhan itu. Jumlah yang sangat besar pada saat itu dihabiskan, dibunuh semua oleh para malaikat itu, dan mereka tidak berperang. Raja Hizkia tidak berperang. Ada sekitar 185.000 meninggal pada malam itu. Sampai pagi, ketika prajurit membuka gerbang, dia melihat yang mengepung mereka, semuanya meninggal. Karena ada pasukan dari surga untuk berperang menggantikan daripada Hizkia. Itu kisahnya nyata. Kenapa sampai saat ini Israel merasa bahwa dia pasti menang setiap perang? Karena dia belajar daripada kisah sejarah pada zaman-zaman dulu lewat kitab-kitab, bahwa mereka tidak pernah kalah karena ada Tuhan yang menyertai. Meskipun saat ini kita berpikir, kok bisa seperti ini angkuh sekali bangsa ini. Tapi ingat, mereka belajar daripada kebenaran, bahwa mereka pasti menang menurut mereka. Dan saya yakin ini sebagai contoh saja bagi kehidupan kita. Ketika ada persoalan, jangan langsung menyelesaikan dengan yang maha tinggi, yang begitu hebat, yang lebih mengerti persoalan kita daripada hidup kita sendiri. Datang kepada Tuhan, merendahkan hati, tunduk di hadapan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, maka celakalah orang itu. Tapi orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, maka dia akan mendapat jaminan penyertaan Tuhan. Kita bangun hidup kita di dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Sibuk pagi-pagi semuanya. Bangun pagi, saya juga kerja. Sibuk. Tapi ada untuk Tuhan kita kasih dalam doa kita. Bapak Ibu artinya langsung buru-buru. Kereta ini mau terlambat ini. Nanti siapa lagi yang dorong saya dalam gitu. Ambil waktu, duduk di kaki Tuhan. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Karena kita butuh pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Butuh sekali pertolongan yang datang daripada Tuhan. Ingat, dialah benteng kekuatan kita. Hari-hari ini, bukan kita mungkin punya pendapatan yang tetap. Tapi di luar sana, jemaat-jemaat kami semua mengeluh. Pedagang-pedagang mengeluh. Semuanya mengeluh dengan keadaan sekarang. Pada saat kami berbicara pengusaha-pengusaha, mereka itu mengeluh semua. Hanya satu kesimpulan kita waktu kita rapat, doa di hadapan Tuhan.
Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dibiarkan oleh Tuhan. Meskipun badai hari-hari ini begitu sulit, meskipun pintu-pintu mulai tertutup untuk berkat, tapi Tuhan sanggup membuka pintu dari mana saja pun untuk memberkati kita. Tetap andalkan Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Supaya benteng itu menyertai kita. Yang pertama, kita berdiam diri. Ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahui bahwa akulah Allah. Kita perlu berhenti mengandalkan kekuatan diri kita. Dan berhenti merasa panik agar bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Cara menjadikan Allah menjadi kota benteng kita, ada waktu kita rest dengan Tuhan. Diam. Dan ungkapkan semuanya di hadapan Tuhan. Kalau menangis, menangislah di situ di hadapan Tuhan. Kalau berteriak, berteriaklah di hadapan Tuhan. Kita ada menara-menara doa. Di menara doa itu, Bapak Ibu, saya mau sampaikan ke Bapak Ibu yang belum tahu infonya, bahwa Bapak Ibu dan saya, kita semua di bawah doa 24 jam di menara doa. Kita punya ada beberapa menara doa, 24 jam, 3 sesi yang berdoa. Mereka doa seperti kita doakan umat-umat Tuhan di kantor-kantor Tuhan, di mana wilayah-wilayah mereka tetap dipagari oleh Tuhan, ditutup bungkus. Itu didoakan Bapak Ibu tanpa kita tahu. Kita waktu tidur ada yang mendoakan kita. Waktu kita bekerja ada yang mendoakan dari menara doa. Dibangun beberapa menara doa. Kami membangunnya beberapa di daerah Sumatera. Ada doa-doa yang mendukung kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena ada doa yang selalu dinaikkan di hadapan Tuhan untuk kita. Dia sadarkan diri kita bahwa kita perlu berhenti dari memikirkan kekuatan kita. Kita perlu kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kedua, membangun kedekatan dengan Tuhan. Benteng tidak berguna jika kita berada di luar tembok. Kita harus tinggal di dalam hadiratnya melalui doa dan firman agar perlindungannya menjadi nyata. Perlindungannya akan menjadi nyata kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Saya yakin di sini setiap minggu kita beribadah sama-sama. Amin. Coba tanya kira tiap minggu ibadah enggak? Gereja ya. Dan saya yakin setiap hari ada baca firman. Tanya sampingnya apa? Tiap hari baca firman deh. Begitu ditanya, senyum aja. Kita harus membangun kedekatan. Ada hubungan pagi. Ada waktu kita berdoa. Ada baca firman. Dari mana kita tahu pertolongan Tuhan? Kalau kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan. Teman-teman kita yang berpuasa, mereka semua membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun kadang mereka tidak mengerti artinya, tapi bisa membaca. Kita tahu artinya. Kenapa kita tidak membaca? Kita harus membaca firman. Saya mau tanya, sudah adakah di sini yang membaca dari Kejadian sampai Wahyu? Pak, sudah Pak. Kejadian pasal 1 ayat 1 sama Wahyu pasal 22. Umur kita udah berapa nih umur kita? Udah baca nggak kita dari Kejadian sampai Wahyu? Umur segini belum baca Pak. Kejadian sampai mari belum terlambat. Untuk ada waktu untuk membaca firman. Ada waktu untuk berdoa. Supaya apa? Dialah tahanan dan benteng kita. Ketika kita mengalami keterpurukan, Roh Tuhan mengingatkan firman yang sudah kita baca itu. Memberikan kekuatan. Yang ketiga, memilih tidak takut. Takut itu pilihan.
Ketakutan adalah pilihan, demikian juga keberanian. Ayat 3 berkata, sebab itu kita tak akan takut. Ini adalah keputusan untuk lebih percaya kepada kedaulatan Allah daripada besarnya masalah kita. Jangan takut, karena Allah yang melindungi kita, yang lebih hebat. Apa yang engkau makan, minum, pakai, itu yang dicari oleh bangsa-bangsa. Tapi ingat, ketika kita mencari Tuhan, itu semua dicukupkan oleh Tuhan. Mari, Bapak Ibu, jadikanlah Tuhan benteng hidup kita. Dimulai hari ini, berdiam diri, ambil waktu. Mulai hari ini, membangun kedekatan dengan Tuhan. Mulai hari-hari ini, memilih jangan takut. Karena Tuhan menjadi penolong kita. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita dudukkan kepala sebelum saya serahkan kepada. Terima kasih Tuhan. Buat kekuatan. Tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Sebab itu hari ini biarlah firman yang kami baca, firman yang masuk dalam hati kami, firman yang kami terus berbicara mengingatkan kami terus menerus di dalam Tuhan, agar hidup kami sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Mulai hari-hari ini kami yakin, kami percaya apapun yang terjadi besok, lusa, bahkan di tahun-tahun ini, pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kami karena Engkau menjadi benteng hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur firman Tuhan. Setiap kita bersyukur buat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kami kembalikan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Robin Gursinga. Kalau sedikit mengaku firman Tuhan dari Bapak Pendeta, bahwa melalui firman siang hari ini kita diingatkan bahwa hanya Allah tempat perlindungan kita yang sejati. Allah yang menyertai kita sampai saat ini, Dia juga yang akan membela kita. Jadi jangan pernah kita andalkan diri sendiri, karena ketika kita andalkan diri sendiri, maka yang ada kita hanya akan capek, burn out. Mari kita biarkan Tuhan berperang membela kita. Karena sudah sampai saat ini sudah kita ada di sini, keluarga kita di rumah terberkati, itu semua karena penyertaan Tuhan. Yang perlu kita lakukan hanya seperti Bapak Pendeta tadi, yang pertama tidak pernah takut, yang kedua berdiam di dalam Tuhan, dan yang ketiga tenang dalam Dia, karena hanya Tuhan langsung berketenangan kita. Terima kasih Bapak Pendeta. Kalau boleh saya memberi pantun, teman-teman. Hari Lebaran ke rumah orang tua, uang harus kasih keponakan. Terima kasih Bapak Pendeta Robin Gursinga untuk firman yang telah disampaikan. Terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan buat Bapak Pendeta kita. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan sekaligus meresponi firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mau akan bicara dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Mau berikan yang terbaik untuk persembahan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mau bersaksi di badai topan Tuhan hidup, kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku, ya Yesus hidup di dunia.
di dunia, ya Yesus tempat berlindung yang teguh. Kita akan pujian ini di ayat kedua. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganku. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganku. Padanya kau tetap tenang, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, tolong di dunia, di dunia, Yesus tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Kita akan doa syafaat. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai doa syafaat, kita ada yang mau khusus dulu, Pak? Baik, ya, baik, kesehatan dan kita harus satu dalam doa. Semoga Engkau baik Tuhan memberikan kami kesempatan pada siang hari ini berkumpul, memuji, mendengarkan firman. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesehatan Tuhan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami juga bisa Tuhan bekerja, datang ke kantor ini Tuhan, beraktivitas dan juga Tuhan mengikuti ibadah ini juga. Tuhan kami berdoa Tuhan buat Kementerian Perindustrian Tuhan di tempat ini Tuhan dan juga Tuhan Satker yang ada di bawah ini Bapak. Kami berdoa buat para pemimpin Tuhan, pemimpin tertinggi Bapak Menteri dan juga Tuhan sampai kepada para pelaksana Tuhan, mari Engkau yang hikmat Tuhan di dalam setiap jiwa-jiwa Tuhan yang bekerja di sini Tuhan, untuk Tuhan uh, memiliki hikmat Tuhan dalam memberikan terbaik Tuhan melalui pekerjaan masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ini ya Bapak, Bapak Presiden, Wakil Presiden, begitu juga Tuhan sampai perangkat ke daerah Tuhan. Karena juga Tuhan bisa melaksanakan Tuhan tugasnya dengan penuh tanggung jawab ya Bapak dan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kondisi Tuhan, keamanan di dunia ini Tuhan yang sedang tidak baik-baik saja ya Bapak. Mari Bapak, kami juga merasakan Tuhan dampaknya Tuhan, kami merindukan kedamaian, Roh Kudus yang kiranya Tuhan memperbaharui Tuhan setiap Tuhan umat-Mu di dunia ini Tuhan, supaya Tuhan merindukan kedamaian itu nyata Tuhan melalui Tuhan pribadi masing-masing. Kami berdoa ya Bapak buat Pinrokes Kementerian Perindustrian Tuhan yang sebentar lagi akan mengadakan Paskah Tuhan. Tuhan, segala persiapan yang dilakukan oleh dia Tuhan, mari Engkau yang berkati pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan Tuhan, kiranya juga Engkau yang berikan kelancaran ya Bapak. Kami juga berdoa buat Tuhan yang pendeta Robi Tuhan, yang pada saat ini sudah mengingatkan kami, yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk mengenalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan, menjadikan Engkau ya Bapak setiap benteng, jadi benteng dalam kehidupan kami Tuhan, yang kami nyatakan dari doa kami, dari membaca firman-Mu Tuhan, dari mengandalkan Engkau dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dan juga Engkau yang dan kami Tuhan sedang berkumpul Tuhan di dalam ujian di sekolah Tuhan, dan juga Engkau yang berikan hikmat Tuhan. Itu juga ya Bapak untuk keluarga Pedrohis Tuhan yang berkumpul Tuhan di dalam kesehatan. Engkau tahu Tuhan semakin usia Tuhan, kesehatan Tuhan di akhir-akhir ini Tuhan menjadi pergumulan besar di hidup kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan kesehatan dan kami juga bisa menjaga kesehatan kami dengan baik ya Bapak. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kami serahkan seluruh Tuhan pergumulan kami. Kami serahkan seluruh kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menyempurnakan dan kami mohon pengampunan dosa daripada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih setia
kerendahan, kelayakan, atau kebaikan kami Tuhan. Supaya Engkau Tuhan berkenan menerima doa-doa kami. Dan pujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Kak Junika. Rekan-rekan semuanya, kita berada di akhir ibadah kita. Sebelum kita mau ujian dari Kidung Jemaat nomor 410, tenanglah di hatiku. Nanti berkenan Bapak Pendeta untuk menutup doa persembahan dan berkati Bapak. Sama-sama kita mau nyanyikan tenanglah kini hatiku, Tuhan pimpin langkahku, karena kita tahu dengan kita. Janganlah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan serta kurang kesabarannya. Tuhan kiranya ku dipegang teguh hatiku seberapa kita akan ayat himawan dalam benar di taman indah dan segar. Bahagia benar kita indah dan segar. Kita pandang di laut penuh bertangan ku dipegang ku dipegang teguh hatiku semua ku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang berkati kami. Tangan Tuhan yang kuat yang memegang kami, sehingga ketika ada badai, kami tetap kuat untuk melewatinya. Sehingga kami mau berkata, Tuhan kekuatan dan benteng kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini anak-anak-Mu memberikan persembahan mereka di hadapan Tuhan. Mari Bapa tumpangkan tangan-Mu, berkati mereka satu persatu. Setiap pemberian mereka di hadapan Tuhan, biarlah berkat yang berkelimpahan turun atas hidup mereka, atas keluarga mereka. Kami yakin Tuhan, persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mengakhiri ibadah kami. Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu, berkati kami dengan berkat-Mu. Mari angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita,
Mulai saat ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia mempermainkan kita bersama-sama. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih pada Bapak Pendeta. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang boleh bergabung dalam ibadah di Tropis kita siang hari ini. Sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, perkenalan mungkin dari Bapak Ibu pejabat untuk Pak Adi, Bapak untuk Apa-apa bisa saya Bu Mary sebagai semuanya Bu Mary sini kasih apa kasih apa Shalom, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Adi, Pak Pendeta, dan semua teman-teman Tropis. Puji Tuhan, belakangan ini kita semakin giat dalam ikut beribadah. Izin lapor juga Pak Adi, ini saya memang banyak oknya. Kemarin waktu ada di Agro, saya kaget. Saya teman-teman menyiapkan ruangan, mintanya di lantai 19. Saya bilang, kenapa mesti lantai 19? Itu numpang, saya bilang gitu. Terus alasan teman-teman, katanya ruangannya yang gede di sana yang muat 50 orang. Terus saya bilang, udah di rumah kita aja. Jadi pindah ruangan kami, dan memang ternyata yang ikut ibadah cukup banyak, dan penuh kehangatan, duduknya rapat-rapat. Di sini cukup lega, bisa bisa lebih banyak lagi sebetulnya untuk menampung jiwa-jiwa yang sedang sibuk dari mulai lantai 2 sampai lantai 20. Harapannya ke depan kita bisa lebih banyak lagi mengingatkan teman-teman kita untuk ikut beribadah. Tadi juga saya hampir lupa Pak Adi, untung Bu Bino ingatkan kalau hari ini ada ibadah, jadi saya bisa ikut turun. Jadi mungkin kalau masing-masing kita saling mengingatkan, ruangan-ruangan kita ini bisa kurang dan kita mesti ke ruang Garuda nanti satu saat untuk ibadah Jumatnya. Mungkin itu Pak Adi, teman-teman, sekali lagi dalam berlibur juga nanti mungkin uh, teman-teman banyak yang pulang, jangan lupa keselamatan diri dan jaga kesehatan. Tadi Pak Pendeta sudah mengingatkan Pak Pendeta ya untuk baca Alkitab. Tadi saya mau unjuk tangan kalau saya sudah baca dari Injil. Karena memang mau show off, karena memang saya punya namanya grup membaca Alkitab setiap hari. Jadi kalau dulu kita baca Alkitab untuk ngejar dari Kejadian sampai ke Maliaki itu 1 tahun itu 4 ayat. Nanti ada di Pancasila. Jadi ada yang kadang 3, kadang menjadi 4. Tapi banyak yang keteteran, akhirnya kita sekarang 2 pasal 1 harinya. Ini sampai 3 tahun kalau saya nggak salah ini baru habis. Jadi kami itu sudah menyelesaikan membaca dari Kejadian sampai Maliaki itu sudah 8 atau 9 kali. Jadi khatamnya udah 9 kali kok sampai mati kok. Jadi ya mungkin kita juga di office bisa menyiapkan itu pakai melapor tiap hari. Jadi jam berapa bacanya? Kalau dulu saya masih bisa baca, Pak Pendeta ini kena semua. Pak Pendeta ngomong sempat nggak ada waktu. Saya menyempatkan, tapi setelah saya capek Pak Pendetanya, sampai malam saya menyempatkan waktu. Kalau dulu masih sempat pagi-pagi diupayakan untuk doa,
Karena memang jam pulang kerjanya kita agak malam, sampai rumah udah tengah malam, tidur yang singkat, jadi pagi-pagi bangunnya telat, sudah nggak sempat waktunya. Mungkin itu jadi jika nanti kita buat grup membaca Alkitab di ruang tes kita. Terima kasih. Terima Pak Adi, Bapak Ibu semuanya. Tadi kalau saya belum tamat, saya manggilnya masih kakak, keberadaan kakak. Mau coba keinginan besar tapi kemampuan satu. Ya, tapi terima kasih untuk diingatkan kembali. Semoga itu terus mengingatkan saya lagi untuk tetap komit, tidak kendor dan berusaha untuk mencapai apa yang Pak apa ingatkan tadi. Dan boleh juga tadi Bu mungkin sampaikan itu untuk bikin gemar itu gemar hidrokris sih. Ya udah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah melayani kami dari KPAI. Saya melihat juga teman-teman tuh siapanya 2 minggu Pak untuk persiapan ibadah ini teman-teman KPAI Pak. Tadinya target saya pas lebih agro ya gitu kan. Lebih apa Pak? Maka belum ya belum. Oke. Tapi nanti perlu diingatkan lagi ya Bu Ema ya. Tapi teman-teman yang sudah melayani di sini semuanya kita bisa melihat bahwa semuanya kontribusi. Terima kasih untuk KPAI. Terima kasih juga semua yang sudah hadir. Terus kita di sini saling melayani ya. Jadi makanya berpikir itu jangan menganggap itu sebagai kewajiban. Tapi bagaimana kita saling melayani di sini. Tadi semakin banyak yang hadir. Kalau direktur-direktur yang saling mengingatkan, apalagi teman-teman semua, bertanya kita tunjukkan bahwa kita terang, kita di sini, kita solid, kita kuat, dan kita berada dalam benteng yang sama dalam perlindungan. Ya, mungkin itu aja Pak Adi, Pak Pendeta, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Pendeta, Pak Robin Guru Singa dan Ibu. Guru Kai. Oh, Oh, yes. baik. Jadi terima kasih teman-teman semua, Bu Direktur Bu Loli, Direktur Bu Mary, kemudian rekan-rekan semua, Petro Chris. Saya juga sebenarnya off juga gitu ya. Tapi penting kemarin saya lihat, wah ini kita hadir bersama gitu ya. Bukan karena apa pendeta ini singa gitu ya. Coba kalau saya ke dia itu, ini ulah-ulah saya, paling ibu saya gitu ya. Karena ibu mertua saya itu buru-buru singa, jadi pagi. Ya, jadi bukan karena dia itu cenderungnya bahagia itu bukannya. Jadi karena ulah-ulah saya itu tahu lah kita rata gitu ya. Jadi saya harus hadir tidak mesti dia. Tapi karena kita melihat situasi yang sekarang tadi,
Itu teman-teman kita, saya sungguh sangat ya eh, kita misalnya, eh, apa jumlah yang cukup banyak setiap itu setiap dan kebaktian. Saya pikir ini harus terus tingkatkan satu kali mungkin. Makanya saya kemarin tanya Louis apa ganti dari ruang rejawali ke sini begitu ya. Nah, jadi mungkin kita sering mengingatkan untuk kalau ada acara di teman, terima kasih Pak Pendeta, doakan kami selalu kementerian ini, gitu ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Eh, Jangan lupa juga ada panitia paskahnya nggak? Saya udah berkali-kali bilang untuk paskah kita, kalau Natal oke lah, ya kita ada dengan yang luar begitu ya. Jadi mungkin paskah kita ini adalah dari kita untuk kita. Jadi semua segala kreasi, ya, segala keinginan dan semua harus tampil. Ya. Kita seminimal mungkin memakai apa dari luar, gitu ya, kecuali dengan pastor, gitu ya. Kalau ini kan gitu ya, gitu ya. Tapi untuk hiburan apa semua, penyembahan semua, Bapak minta harus dari dalam, gitu ya. Sepakat ya. Jadi kali ini semua harus tampil, gitu ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Izin menambahkan sedikit untuk bulan depan koordinatornya dari Dijen IKFT. Selanjutnya Ya, izin Pak Asdi, Bu Menteri, Pak Pendeta. Shalom semuanya. Nama saya Naomi dari IKFT. Sekarang menjadi panitia Paskah 2006. Sebelum nanti kita libur, jadi saya mau memberitahukan bahwa kita akan ada acara ibadah dan perayaan Paskah bersama di tanggal 16 April 2026. Jadi itu di hari Kamis. Nah, saya mau mengajak kita sama-sama persiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Mohon dukungan baik di dalam doa maupun juga dukungan secara langsung bila Bapak Ibu, kakak, abang, mas, mbak semuanya berkenan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Dan tadi sesuai dengan yang dikatakan Pak Adi bahwa semangatnya itu dari kita untuk kita. Nah, dalam rangka acara Paskah, kami juga mengadakan ada Paskah Got Talent. Nah, di sini kita mau meminta semua tiap eselon 1 untuk menampilkan persembahan terbaiknya di acara tersebut. Nanti bisa lebih lengkapnya dan baca di flyer yang sudah dikirimkan di grup besar. Tempatnya wajib ya, Kak? Wajib. Jadi mohon dipersiapkan, masih ada 1 bulan. Demikian juga untuk kantor daerah yang sekarang juga hadir di Zoom, kami juga meminta partisipasinya dalam bentuk mengirimkan video penampilan juga. Dan untuk semuanya nanti akan dinilai dan ada hadiah menarik. Tuh, jadi jangan khawatir. Jangan sampai yang itu nanti cuma 3, nanti semuanya menang, berarti hadiahnya buat yang 3 orang itu. Jadi yuk kita semua meriahkan bersama-sama. Jadi saya itu saja. Selamat berlibur semuanya dan jaga kesehatan dan kewarasan. Terima kasih banyak. Terakhir kami undang teman-teman sekalian, kita buat foto bersama. Di mana? Di sini. Dari situ aja kali ya. Mungkin merapat ke sini ya, kalau misalnya mau. Ya, bisa yang bisa duduk. Yang bisa duduk duduk. Duduk gini. Kayak saya di sini berarti duduk. Yang mana sih ya? Bu Mary dipanggil Pak Adi ke depan. Saya lihat fotonya di depan. Cakep nih kalau kayak gini nih. Oh, kemarin kan tuh. Ini kameranya bagus. Pakai ini ya, kamera ini. Ini kamera Ya, harus kamera pakai. Ya, siap.
Yes, berarti yang touch tahu gitu. Ya, kalau nggak ada mungkin yang agak depan itu bisa ke sini gitu bergerak di sini sini ya ini kalian sini jangan banget deh sini yang kurang kesehatan kelihatan semua tak? Kelihatan ya? Jauh. Sama sih. Nah, teman-teman di ujung mungkin bisa mundur. Nah, baca ke depan. Nah, itu. Yang dia bisa ada yang berisi depan, mungkin bisa diisi nggak apa-apa. Bisa. Terus yang di sana apa? Nanti kita duduk boleh. Pepe. Iya, tante. Oh, kau sudah chip berada apa? Enggak. Orang tua juga. Ah, iya. Ya itu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ganti kayaknya. Keluar dari saya satu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Masih. Jangan lupa bersatu. Hebat nih. Kenapa ada